atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Guys, kalian sadar nggak kalau misalnya konstitusi itu bukan cuma pasal-pasal aja, tapi semua hukum di negara ini tuh asalnya dari konstitusi. Tapi mengandung nilai dan norma Pancasila. Iya sih, kita sebagai orang pun nggak bisa menghafal juga pasal-pasalnya. Kita juga tidak bisa memahami itu pasalnya tepat. Akan tetapi konstitusi itu adalah pedoman bangsa juga sih. Betul. Itu dia. Makanya Kamu mau sekelas juga? Enggak sih, mau ke sana dulu. Ya udah, kita kelas dulu ya. Ya udah. Duluan ya. Udah. Yuk. Dadah. Mana tuh? Ya, tunggu bentar. Apa sini ya? Ngapain tuh? Ini lagi nonton berita. Bikin emosi aja. Ya, kenapa? Marah-marah aja lu. Ya udah marah-marah gitu. Ini terkait wacana RUU TNI. Jadi ini sama aja menghidupkan Dwi Fungsi ABRI. Oh, tahu saya ini. Itu yang apa namanya? Dia mau ngomong, kamu siapa? Itu loh yang tentara masuk jabatan itu kan? Bener banget. Ini nggak sesuai dengan konstitusi kita. Ini melanggar konstitusi bagi saya. Yang melanggar konstitusi, apalagi di pasal 30 kan, yang harusnya TNI itu cuma buat di militer kan, nggak boleh keluar. Coba lihat di zaman Soeharto, berapa pelanggaran HAM yang dia ini. Ya sih benar, saya paham. Tapi di sini kita harus melihat dari sisi institusinya dulu. Emangnya kenapa? Kan ini saya paham kekhawatiran kamu tentang Orde Baru nih. Tapi di sini tentara juga punya hak untuk membela negara, hak-hak yang lain, bukan di militer aja. Kita lihat proporsinya dulu. Ya TNI ada hanya militer saja, tidak dengan jabatan sipil. Sipil ya di sipil. Titik tuh. Kita harus menjunjung tinggi nilai konstitusi kita. Kita ini negara hukum. Harus ada kepastian, kesetaraan, dan pembatasan kekuasaan. Dan ini udah banyak dilanggar oleh Dwi Fungsi ABRI. Ya kalau tentara yang punya batas kan dia bisa kesana kemari, jadi dia bisa buat peraturan buat diri dia sendiri. Bisa yang harusnya pemikiran masyarakat sipil itu jadi dikerucutin sama dia, jadi cuma TNI aja yang punya pemikiran yang bisa masuk ke negara. Oh, jadi intinya tuh kalian ingin tentara ini hanya di militer aja nih, bukan dalam urusan negara lainnya. Bener banget. Lo iya. Lo iya. Nggak usah tanya lagi. Ya sudah. Menang kita. Udah kita bos. Ngambekmu. Gila. Ngambekmu. Kita demo. Ayo. Hidup mahasiswa. Kita demo ke DPR sekarang, kita bakar. Diskusi mengenai wacana rancangan Undang-Undang Dwi Fungsi TNI mencerminkan pentingnya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang berfungsi membatasi kekuasaan dan juga menjamin supremasi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut dianggap berpotensi menjadi pelanggaran konstitusi secara struktural yang dikhawatirkan merusak supremasi sipil dan juga pembatasan kekuasaan atau prinsip check and balance, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi personil TNI yang menduduki jabatan sipil sehingga mengkhianati semangat demokrasi dan reformasi yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. She don't wanna strip no more, don't wanna hit that pole.